Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raoda dan saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu prinsip dasar sumber daya perikanan, yang kedua teori Garden-Schaeffer, dan yang ketiga produksi dan fungsi produksi pada sumber daya perikanan. Nah, yang pertama yaitu prinsip dasar sumber daya perikanan. Nah, ikan merupakan salah satu komoditi yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Nah, di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Peru, dan Filipina, ikan ini bukan hanya sebagai komoditi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi protein manusia, tetapi juga menjadi sumber pendapatan atau devisa negara. Karena sumber daya ikan ini melimpah di negara-negara tersebut, sehingga menjadi peluang ekspor untuk negara tersebut, sehingga menjadi salah satu sumber kekayaan negara. Nah, pada awalnya pengelolaan sumber daya ikan atau sumber daya perikanan ini didasarkan pada faktor biologis semata, di mana terdapat pendekatan yang disebut maksimum sustainable yield, atau artinya tangkapan maksimum yang lestari atau disingkat MSY. Nah, pendekatan ini menyimpulkan bahwa setiap spesies ikan memiliki kemampuan berproduksi melebihi kapasitas produksi, sehingga apabila dipanen, stok ikan akan mampu bertahan secara berkesinambungan. Jadi maksud dari teori ini adalah ikan mampu memperbarui atau diperbarui dengan jumlah pembaruan yang lebih banyak daripada jumlah ikan yang ditangkap oleh manusia, sehingga stok ikan ini dapat terjaga atau berkesinambungan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu teori Garden-Schaeffer. Jadi, Garden adalah seorang ekonom dari Kanada. Nah, dalam artikelnya, Garden menyatakan bahwa sumber daya ikan atau sumber daya perikanan memiliki sifat open access. Jadi tidak seperti sumber daya lain, misalkan peternakan dan pertanian yang memiliki kepemilikan yang jelas. Sumber daya ikan atau sumber daya perikanan bersifat lebih terbuka. Artinya, misalkan pertanian itu dimiliki oleh seseorang yang jelas, sehingga hanya orang tersebut saja yang boleh mengambil sumber daya dari pertanian tersebut. Nah, berbeda dengan sumber daya ikan, di mana tidak ada kepemilikan yang jelas. Jadi, siapa saja berhak dan dapat mengambil sumber daya ikan secara bebas. Nah, Garden juga menyatakan bahwa tangkap lebih dalam ekonomi atau disebut economic overfishing akan terjadi pada perikanan yang tidak terkontrol. Nah, selanjutnya teori Garden itu digabungkan dengan teori biologi kuadratik yang dikembangkan oleh Verhulst pada tahun 1883. Nah, kemudian kedua teori ini diterapkan pada perikanan oleh seorang ahli biologi bernama Schaeffer, sehingga teori ini disebut dengan teori Garden-Schaeffer. Nah, materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu produksi dan fungsi produksi dalam sumber daya perikanan. Nah, untuk mengeksploitasi atau menangkap ikan dalam suatu perairan, maka dibutuhkan berbagai sarana. Nah, sarana tersebut merupakan faktor input yang dalam literatur perikanan disebut sebagai upaya atau effort. Nah, upaya ini diartikan sebagai indeks dari berbagai input seperti tenaga kerja, kapal, jaring, alat tangkap, dan sebagainya yang dibutuhkan dalam suatu aktivitas penangkapan dalam perikanan. Nah, dalam fungsi produksi perikanan terdapat teori jika upaya mengalami penggandaan, maka produksi juga akan mengalami penggandaan. Demikian pula jika upaya ditingkatkan 1000 kali lipat, maka produksi juga akan meningkat 1000 kali lipat. Jadi artinya hasil tangkapan itu
bergantung pada upaya atau effort yang dilakukan. Misal, semakin besar jaring yang digunakan untuk menangkap ikan, maka jumlah ikan yang akan ditangkap juga akan lebih banyak. Begitu pula kapal kecil dan kapal besar akan berbeda hasil atau jumlah tangkapannya. Namun, praktik penggandaan ini memiliki efek negatif terhadap sumber daya perikanan, di mana dapat menyebabkan stok ikan terus berkurang, sehingga harus ada batas maksimum produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syabila Aswazaki dengan NIM 204010008. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membawakan materi tentang teori eksploitasi model Koppes. Apa sih itu teori eksploitasi model Koppes? Ialah model atau sebuah pendekatan dalam ekonomi perikanan yang bertujuan untuk menganalisis dan menentukan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal secara ekonomi. Model ini mempertimbangkan aspek biologi populasi ikan dan aspek ekonomi dari kegiatan penangkapan ikan. Dengan kata lain, model ini mencoba menyeimbangkan antara kepentingan ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan analitik optimasi statik. Apa sih itu pendekatan analitik optimasi statik? Ialah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan titik optimal dalam suatu sistem pada suatu waktu tertentu, tanpa mempertimbangkan dinamika perubahan sistem di masa depan. Dalam konteks ekonomi sumber daya terbarukan perikanan, pendekatan ini digunakan untuk mencari tingkat penangkapan ikan yang memberikan keuntungan maksimum bagi nelayan atau masyarakat secara keseluruhan pada suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi sumber daya ikan. Ialah seperangkat aturan, regulasi, dan program yang dirancang untuk mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta menjamin ketersediaan pangan dari laut. Adapun aspek penting dalam kebijakan ekonomi sumber daya ikan, yang pertama adalah kelestarian sumber daya. Kebijakan ini harus memastikan bahwa penangkapan ikan tidak melebihi kapasitas regenerasi sumber daya. Ini melibatkan pengaturan kuota tangkapan, penentuan ukuran mata jaring, dan larangan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Yang kedua, kesejahteraan nelayan. Kebijakan yang harus mendukung peningkatan pendapatan dan kualitas hidup nelayan ini bisa melalui program pelatihan terhadap penyediaan akses teknologi perikanan modern serta pengembangan pasar bagi hasil tangkapan nelayan. Yang ketiga, ketersediaan pangan. Kebijakan yang harus memastikan ketersediaan ikan sebagai sumber protein yang penting, terutama bagi masyarakat pesisir. Ini melibatkan pengaturan harga ikan, pengembangan budaya ikan, serta upaya diversifikasi produk perikanan. Yang keempat, kolaborasi multi pihak. Pengelolaan sumber daya ikan memerlukan kerjasama antara pemerintah, nelayan, pengusaha perikanan, lembaga swadaya, masyarakat, dan masyarakat pesisir. Sekian dari materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fer Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model dinamik ekonomi sumber daya ikan dan ketertarikan model dinamik dengan model statik. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu model dinamik? Nah, bayangkan sebuah kolam ikan. Nah, jumlah ikan di dalam kolam tersebut bisa berubah setiap hari karena berbagai faktor. Contohnya, ikan bertambah karena berkembang biak, berkurang karena ditangkap, ataupun dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti kualitas air dan ketersediaan makanan. Jadi, model dinamik adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan ini secara kuantitatif seiring dengan berjalannya waktu. Terus, selanjutnya, mengapa model dinamik penting untuk sumber daya ikan? Jadi, model dinamik sangat penting untuk pengelolaan sumber daya ikan dikarenakan beberapa alasan utama. Yang pertama, kompleksitas ekosistem. Nah, ekosistem perikanan sangat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, seperti perubahan iklim, aktivitas penangkapan, pertumbuhan populasi ikan, dan kondisi lingkungan.
Nah, model dinamik mampu menangkap kompleksitas ini dengan lebih baik dibandingkan dengan model statik. Terus yang kedua, prediksi masa depan. Dengan memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi secara terus-menerus, model dinamik dapat digunakan untuk memprediksi kondisi sumber daya ikan di masa depan. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi masalah yang lebih serius. Yang ketiga, evaluasi kebijakan. Model dinamik dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak berbagai kebijakan pengelolaan perikanan. Misalnya, kita dapat membandingkan efektivitas kebijakan pembatasan penangkapan dengan kebijakan penutupan area penangkapan. Terus, yang keempat, pengembangan strategi pengelolaan. Nah, berdasarkan hasil simulasi model dinamik, kita dapat mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Misalnya, menentukan kuota penangkapan yang optimal atau menetapkan ukuran mata jaring yang lebih sesuai. Yang kelima, mengatasi ketidakpastian. Nah, model dinamik dapat membantu kita mengatasi ketidakpastian yang melekat pada sistem perikanan. Dengan memasukkan berbagai skenario, kita dapat mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Nah, secara singkat, model dinamik ini memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ekosistem perikanan, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang lebih informatif dan bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Terus, yang ketiga, seperti apa ketertarikan model dinamik dengan model statik? Model dinamik dan statik adalah alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu alam hingga sosial, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, ketertarikan terhadap kedua model ini didorong oleh beberapa alasan. Yang pertama itu memahami sistem yang kompleks. Baik model dinamik maupun statik membantu kita untuk memahami sistem yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana. Nah, dengan menyederhanakan sistem menjadi serangkaian persamaan atau diagram, kita dapat mengidentifikasi hubungan antara berbagai variabel dan mengisolasi faktor-faktor yang lebih penting. Terus yang kedua, membuat prediksi. Nah, model dinamik khususnya sangat berguna untuk membuat prediksi tentang perilaku suatu sistem di masa depan. Dengan memahami tren dan pola perubahan, kita dapat memperkirakan bagaimana sistem akan berubah dalam kondisi yang berbeda. Yang ketiga, membuat keputusan. Baik model dinamik maupun statik dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Dengan memahami konsekuensi dari berbagai tindakan, kita dapat memilih tindakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, mengembangkan teori baru. Nah, model-model ini seringkali digunakan sebagai dasar untuk pengembangan teori baru. Dengan membandingkan hasil dengan data empiris, kita dapat menguji dan memperbaiki teori yang ada. Nah, perbedaan ketertarikan pada model dinamik dan statik, meskipun keduanya saling melengkapi, ketertarikan terhadap model dinamik dan statik seringkali berbeda tergantung pada konteksnya. Contohnya pada model dinamik, yaitu lebih menarik bagi mereka yang tertarik pada perubahan dan evolusi sistem. Terus cocok untuk menganalisis seperti fenomena pertumbuhan populasi, perubahan iklim, ataupun dinamika pasar. Terus sering juga digunakan dalam bidang seperti ekologi, ekonomi, dan fisika. Terus model statik, dia lebih menarik bagi mereka yang tertarik pada keadaan sistem pada suatu titik waktu tertentu. Terus cocok untuk digunakan menganalisis struktur, keseimbangan, dan hubungan antara berbagai komponen dalam suatu sistem. Dia sering juga digunakan dalam bidang seperti teknik sipil, kimia, dan ekonomi makro. Jadi, kesimpulannya, baik model dinamik maupun statik memiliki peran penting dalam pemahaman kita tentang dunia. Pilihan model yang tepat tergantung pada pertanyaan, penelitian yang ingin kita jawab, dan jenis data yang tersedia. Nah, dengan menggabungkan kedua jenis model ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem yang kompleks. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.